Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Limuto dari kelas SI 4203. Akan membacakan presentasi PowerPoint modul 8, peralihan dari analisis ke rancangan menggunakan diagram interaksi. Modul 8, peralihan dari analisis ke rancangan menggunakan diagram interaksi. Tujuan: menjelaskan tujuan dan elemen dari model desain, mengidentifikasi elemen esensi dari sebuah diagram komunikasi UML, membuat tampilan diagram komunikasi dari model desain, mengidentifikasi elemen esensial dari sebuah diagram alur UML, membuat tampilan diagram alur dari model desain. Berikut adalah peta proses. Memperkenalkan model desain. Model desain terbuat dari model kebutuhan dan digabungkan dengan model arsitektur untuk membuat model solusi. Diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah kumpulan nama untuk diagram-diagram berikut: diagram alur, diagram komunikasi, dan diagram interaction overview. Diagram interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menampilkan alur interaksi yang terjadi antar objek selama satu atau dua skenario use case. Sebuah fragmen dari satu skenario use case. Diagram interaksi UML boleh juga digunakan untuk menunjukkan alur interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu memodelkan apa yang diketahui tentang sebuah proses bisnis yang sistem harus dukung. Use case, model domain. Desain membantu memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses-proses bisnis. Model desain terdiri dari komponen boundary, komponen service, komponen entity. Analisis robustness adalah sebuah proses yang membantu mengidentifikasi komponen-komponen desain yang akan dibutuhkan dalam model desain. Input ke analisis robustness yaitu use case, skenario use case, diagram aktivitas use case jika ada, dan model domain. Output dari analisis robustness yaitu model desain yang biasanya ditangkap dalam diagram interaksi YAML dengan komponen desain seperti boundary, service, dan komponen entitas. Komponen boundary. Sebuah kelas boundary digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya. Abstraksi dari layer UI, sensor, antarmuka komunikasi, dan seterusnya. Komponen UI high level, setiap komponen boundary harus terasosiasi dengan paling tidak satu aktor. Komponen service, kontrol kelas-kelas mewakili koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lain, dan sering digunakan untuk mengekapsulasi kontrol terkait dengan use case tertentu, mengkoordinasikan alur kontrol, mengisolasi perubahan apapun di workflow dari komponen boundary dan entity. Komponen entity, sebuah kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering. Entitas-entitas biasanya sesuai dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigih. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen service dan entitas. Sebuah komponen entitas akan sering memiliki komponen service yang sesuai. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lain. Komponen boundary dan entitas. Sebuah komponen boundary sering dapat mengambil atribut komponen entitas. Mendeskripsikan proses analisis robustness. 1. Pilih sebuah use case. 2. Membangun diagram komunikasi. A. Identifikasi komponen desain yang mendukung aktivitas use case. B. Gambar asosiasi antar komponen. C. Label asosiasi dengan pesan. 3. Konversi diagram komunikasi ke sebuah diagram alur atau vice versa untuk sebuah tampilan alternatif, opsional. Mengidentifikasi elemen dari diagram komunikasi. Mengidentifikasi elemen dari diagram komunikasi, sebuah variasi dari diagram komunikasi sebelumnya. Sebuah pesan dapat mengindikasi nama pesan, panah arah, kepala panah padat adalah pesan tersinkronisasi, kepala panah terbuka adalah pesan tak tersinkronisasi. Jumlah alur mendeskripsikan order pesan, daftar parameter diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, dan parameter pembalian. Membuat diagram komunikasi. Pilih use case yang tepat. Tempatkan aktor di diagram komunikasi. Analisis form use case atau diagram aktivitas untuk use case. Untuk setiap aksi di use case, identifikasi dan tambahkan sebuah komponen boundary. Identifikasi sebuah komponen service. Identifikasi dan tambahkan sebuah komponen entity. Identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut menemukan metode baru, komponen boundary, service, dan entity. Step 1, tempatkan aktor di dalam diagram. Step 2, identifikasi komponen boundary.
Step 2B, identifikasi komponen service. Step 2C, identifikasi komponen entity. Step 2D, identifikasi interaksi tambahan. Step 2D, identifikasi metode tambahan. Berikut adalah gambar dari step 2D, identifikasi metode tambahan. Contoh diagram komunikasi. Berikut dua diagram komunikasi menunjukkan tampilan lebih detail dari grid reservation. 1. Skenario primer, sukses. 2. Skenario sekunder, tidak sukses. Kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen booking. Rincian yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Berikut contoh 1 dan 2 diagram komunikasi. Diagram alur menawarkan perspektif berbeda dari interaksi antar objek-objek. Bisa digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, bisa dikonversi dari atau ke diagram komunikasi, terbukti lebih bermanfaat bagi pengembang, syarat waktu pemesanan interaksi. Bagian selanjutnya mendeskripsikan elemen diagram alur YAML. Fragmen. Diagram alur mendukung notasi fragmen. Kegunaan fragmen termasuk menampilkan loop alur, menampilkan jalan alternatif, memperbolehkan dua atau lebih skenario untuk ditunjukkan dalam satu diagram, memperbolehkanmu untuk membagi diagram besar ke beberapa diagram yang lebih kecil. Slide berikut menampilkan contoh dari notasi fragmen. Contoh diagram alur. Berikut 3 diagram alur menampilkan tampilan lebih detail dari grid reservation. 1. Skenario primer sukses dan skenario sekunder tidak sukses dalam satu diagram menggunakan fragmen ALT. Skenario sekunder tidak sukses di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen booking. Sebuah diagram alur fragmen menunjukkan detail yang lebih halus untuk fragmen, get reservation detail, dan termasuk sebuah fragmen loop. Detail paling halus disembunyikan dalam fragmen. Berikut contoh diagram 1 alur, contoh 2 dan 3 diagram alur. Simpulan, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi use case. Interaksi objek bisa divisualisasikan dengan sebuah UML dengan diagram komunikasi dan diagram alur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.